Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar Anda baik-baik saja, selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya. Terima kasih karena sudah memberikan semangat dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Sudah berapakah usia kita? Usia 40 tahun sudah bukan lagi waktunya sibuk main TikTok, sibuk upload foto, hobi nongkrong, nonton drakor, dengerin musik, joget-joget. Tapi sebaliknya, ia harus mulai sibuk menjalani hidupnya dengan ibadah, amal solih, menuntut ilmu, menjaga perilaku, menjaga syahwat dan meninggalkan ketamakan pada dunia. Usia 40 tahun adalah di mana manusia telah mencapai puncak kehidupannya baik dari segi fisik, intelektual, emosi, maupun spiritualnya. Ia telah meninggalkan masa mudanya dan melangkah ke masa dewasa yang sebenar-benarnya. Maka siapa saja yang telah mencapai 40 tahun hendaknya ia berusaha memperbarui taubat dan kembali kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, serta membuang kejahilan ketika usia muda, dan lebih berhati-hati. Ia harus melihat sesuatu dengan hikmah dan penuh keimanan, semakin meneguhkan tujuan hidup, menjadikan uban sebagai peringatan dan semakin memperbanyak syukur. Bila usia 40 tahun, maka hendaknya kita mulai meningkat minatnya terhadap agama. Di mana semasa mudanya jauh sekali dari agama, maka sekarang mulailah menutup aurat dan banyak mengikuti kajian-kajian agama. Bila usia 40 tahun, namun belum ada juga minatnya terhadap agamanya, maka bisa jadi pertanda yang buruk dari kesudahan umurnya di dunia. Bila usia 40 tahun, maka tidak lagi banyak memikirkan masa depan, keduniaan, mengejar karir dan kekayaan. Tetapi sudah jauh berpikir tentang nasibnya kelak di akhirat. Bila usia 40 tahun, jika masih gemar melakukan dosa dan maksiat, mungkin meninggalkan salat, berzina, mengumbar aurat, mabuk, dan lain-lain, maka akan lebih sulit baginya untuk berhenti dari kebiasaan tersebut. Bila usia 40 tahun, maka hendaknya ia mulai bersungguh-sungguh perbaiki apa-apa yang telah lewat dan manfaatkan dengan baik hari-hari yang tersisa dari umur yang ada, sebelum ruh sampai di tenggorokan. Sehingga menjadi penyesalan di kemudian hari yang tiada guna. Ibrahim Al-Nakhai rahimahullah berkata, mereka, para salaf, berkata, jika seseorang telah mencapai usia 40 tahun dan berada pada suatu perangai tertentu, maka ia tidak akan pernah berubah hingga datang kematiannya. At-Tabakat Al-Kubrafi, 277, Imam Malik rahimahullah berkata, aku dapati para ahli ilmu di negeri kami mencari dunia dan berbaur dengan manusia hingga datang kepada mereka usia 40 tahun. Jika telah datang usia tersebut kepada mereka, mereka pun meninggalkan manusia, yaitu lebih banyak konsentrasi untuk meningkatkan ibadah dan ilmu. At-Tazkirah, halaman 149. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa yang telah mencapai usia 40 tahun dan kebaikannya belum mengalahkan keburukannya, hendaknya ia bersiap-siap ke neraka. Bahrud Dumu, halaman 57, Abdullah bin Dawud rahimahullah berkata, kaum salaf, apabila di antara mereka ada yang sudah berumur 40 tahun, ia mulai melipat kasur, yakni tidak akan tidur lagi sepanjang malam, selalu melakukan salat, bertasbih dan beristighfar. Lalu mengejar segala ketertinggalan pada usia sebelumnya dengan amal-amal di hari sesudahnya. Ihya Ulumuddin 4:410. Sebab itu wahai saudaraku, bila usiamu telah mencapai 40 tahun hendaknya engkau mulai sibuk dengan amal solih, sebab waktumu sudah tak lama lagi dunia. Ingatlah bahwa usia umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rata-rata sangat singkat, hanya antara 60 sampai 70 tahun, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, umur umatku antara 60 hingga 70 tahun, dan sedikit orang yang bisa melampaui umur tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah, 4236. Syekh Al-Albani mengatakan, Hasan sahih. Maka dengan waktu yang tersisa sangat sedikit ini lantas masihkah kita santai-santai, foya-foya, dan lalai? Barakallahu fikum senada dengan hadis Nabi yang berbunyi, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Demikian video saya kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.